semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sudah. Nah, bagaimana keadaan kalian di rumah? Apakah tetap semangat? Harus tetap semangat ya, apalagi dalam belajar kita harus tetap semangat. Meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Jangan sampai karena pandemi ini lalu kita bermalas-malasan dalam belajar. Jadi kita harus tetap semangat, harus tetap produktif, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika memang tidak mendesak atau tidak ada kepentingan. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, karena pelajaran kali ini yaitu tentang konsumsi dan tabungan, tentu saja Baiklah, kita lanjut ke materi yaitu tentang konsumsi dan tabungan. Yang pertama kita bahas yaitu konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Konsumsi yaitu semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pengeluaran dalam konsumsi ini ada dua macam, yaitu konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Nah, dalam arti tersebut, konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi konsumsi itu merupakan sebuah cara untuk menghabiskan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, konsumsi ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari kita melakukan konsumsi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Contoh dari konsumsi sederhananya yaitu makan, minum. Itu merupakan suatu konsumsi, kegiatan konsumsi. Kita membeli beras lalu dimasak untuk dimakan. Itu merupakan salah satu contoh dari proses konsumsi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor konsumsi. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi. Jadi, ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga. Nah, pendapatan rumah tangga ini menjadi salah satu faktor. Kenapa demikian? Karena biasanya jika tingkat pendapatan seseorang itu lebih tinggi, maka lebih tinggi juga kemampuan seseorang itu untuk melakukan konsumsi. Nah, contohnya yaitu Pak Maman. Pak Maman misalnya memiliki pendapatan yang rendah. Nah, dengan demikian maka Pak Maman hanya membeli beras dengan kualitas yang rendah dan lauk pauk mungkin hanya ikan asin, tempe goreng. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya, jika Pak Maman memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, maka membeli beras yang kualitasnya lebih tinggi dan lauk pauk yang lebih enak lagi. Faktor ekonomi selanjutnya yaitu kekayaan rumah tangga. Kekayaan rumah tangga ini terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan real dan kekayaan finansial. Contoh dari kekayaan real yaitu seperti rumah, tanah, mobil. Kemudian kekayaan finansial, contohnya surat-surat berharga, saham, deposito berjangka. Kenapa kekayaan real dan finansial ini mempengaruhi tingkat konsumsi? Karena kekayaan tersebut otomatis menambah pendapatan seseorang sehingga akan meningkatkan tingkat konsumsi seseorang juga. Faktor ekonomi selanjutnya yaitu tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan konsumsi. Nah, semakin tinggi tingkat bunga, maka biaya konsumsi pun akan semakin mahal. Apalagi bagi mereka yang melakukan kegiatan konsumsi dengan sistem kredit, misalnya meminjam di bank ataupun menggunakan kartu kredit. Semakin tinggi bunga kredit, maka biaya konsumsi pun akan semakin mahal. Dengan begitu, biasanya seseorang akan berpikir ulang lagi atau menunda kegiatan konsumsinya ataupun mengurangi kegiatan konsumsinya. Faktor selanjutnya yaitu perkiraan masa depan. Nah, biasanya seseorang yang memperkirakan masa depannya itu lebih baik, maka mereka akan cenderung lebih leluasa untuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, sebaliknya, jika seseorang memperkirakan bahwa masa depannya itu tidak jauh lebih baik, maka mereka cenderung akan mengurangi kegiatan konsumsinya atau mengurangi pengeluaran konsumsinya.
Faktor selanjutnya yaitu kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan memperbesar pula pengeluaran suatu penduduk secara menyeluruh. Walaupun rata-rata pengeluaran per orang ataupun per keluarga itu relatif rendah. Sebagai contohnya yaitu Indonesia dengan Singapura. Meskipun Indonesia tingkat konsumsinya itu lebih rendah daripada Singapura, tetap saja pengeluarannya lebih besar Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia lebih besar daripada jumlah penduduk di Singapura, 51 kali lipat lebih besar dari Singapura. Faktor selanjutnya yaitu komposisi penduduk. Yang pertama, yaitu semakin banyak penduduk yang berusia produktif atau usia kerja, maka tingkat konsumsi pun akan semakin tinggi. Yang kedua, semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi suatu masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu semakin banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, maka tingkat konsumsinya pun akan semakin tinggi. Faktor selanjutnya yaitu sosial budaya. Ternyata sosial budaya juga berpengaruh dalam besarnya tingkat konsumsi suatu masyarakat. Misalnya, pola kebiasaan makan, perubahan etika, dan tata nilai. Nah, contoh nyatanya yaitu misalnya kebiasaan dari berbelanja di pasar tradisional ke pasar swalayan. Dengan begitu akan meningkatkan tingkat konsumsi karena suasana belanja yang nyaman dan praktis. Yang selanjutnya yaitu tabungan. Apa sih itu tabungan? Tabungan adalah pendapatan seseorang, perusahaan, ataupun lembaga yang tidak dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi sekarang. Nah, biasanya tabungan disimpan dalam bentuk deposito di bank atau lembaga-lembaga keuangan. Nah, menabung berarti menyimpan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat permodalan suatu perusahaan. Cukup sekian pelajaran pada hari ini yaitu tentang konsumsi dan tabungan. Jadi konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, setelah kita belajar konsumsi dan tabungan ini, maka kita akan lebih bijak lagi dalam mengelola uang kita. Jangan sampai kita berperilaku konsumtif. Nah, kita juga sudah belajar tentang tabungan, maka untuk selanjutnya kita akan lebih banyak lagi menabung sehingga masa depan kita akan lebih baik dan kita tidak khawatir tentang masa depan kita karena kita sudah memiliki tabungan. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.